Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Rukmini. Saya mahasiswi dari STAI Riyadul Jannah Subang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas berupa model pembelajaran dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Devi Fionita Wibowo SPD MPD. Baik teman-teman, simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kembali lagi bersama Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang homeschooling. Apa itu homeschooling? Kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, siswa memahami definisi pendidikan homeschooling. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis homeschooling. Yang ketiga, siswa mengetahui tujuan pendidikan homeschooling. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran pendidikan homeschooling. Oke, kita bahas yang pertama yaitu definisi homeschooling. Apa sih pendidikan homeschooling itu? Mari kita pahami bersama-sama ya teman-teman. Homeschooling adalah sebutan untuk jenis proses belajar dari home, yang artinya keluarga. Schooling artinya sekolah, berbasis keluarga. Ada juga orang yang bilang home education atau pendidikan berbasis keluarga. Sudah terlampir jelas dalam undang-undang bahwa hasil lulusan homeschooling diakui dan dianggap setara dengan peserta didik dari sekolah formal. Artinya, anak homeschooling juga memiliki ijazah SMA atau sederajat yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Apabila anak homeschooling ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang ada di Indonesia, baik swasta ataupun negeri, mereka bisa mendapatkan ijazah melalui ujian kesetaraan atau lebih populer dengan sebutan ijazah paket C. Homeschooling juga adalah kegiatan belajar ataupun model pembelajaran yang dilaksanakan di rumah ataupun tempat yang lain, tidak hanya di sekolah. Homeschooling mempunyai pengaturan sendiri dalam penyelenggaraan pembelajaran. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis homeschooling. Jenis-jenis homeschooling itu ada 3. Yang pertama, homeschooling tunggal. Yang kedua, homeschooling majmuk. Yang ketiga, homeschooling komunitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal yaitu sekolah rumah yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan homeschooling lainnya. Kemudian homeschooling yang kedua yaitu homeschooling majmuk. Homeschooling majmuk ini adalah sekolah rumah yang dilaksanakan oleh orang tua 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu. Sementara kegiatan inti atau pokok tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas adalah gabungan homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar bagi anak homeschooling, menentukan beberapa aktivitas dasar seperti olahraga, musik, atau seni dan bahasa, serta fasilitas tempat proses belajar mengajar dilaksanakan pada waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan homeschooling. Yang pertama, menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil dan program-program belajar dan kecakapan hidup. Yang ketiga, menghapus disparitas
gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan dan menantang bagi anak didik sesuai dengan kepribadian, gaya belajar, kekuatan dan keterbatasan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mempelajari materi pelajaran secara langsung dalam konteks kehidupan nyata sehingga lebih bermakna dan berguna dalam kehidupan anak didik. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan homeschooling. Berikut ini merupakan kelebihan dari pendidikan homeschooling. Yang pertama yaitu waktu belajar yang lebih fleksibel. Yang kedua, anak lebih bisa mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, anak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Yang keempat, orang tua bisa mengawasi pergaulan anak. Yang kelima, anak memiliki kesempatan untuk belajar di luar rumah. Kemudian yang keenam, pembelajaran anak lebih fokus. Yang ketujuh, menghindari anak dari bullying. Yang kedelapan, satu murid dan satu guru. Sedangkan kekurangan dari pendidikan homeschooling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga relatif sangat mahal. Yang kedua, ruang lingkup anak terbatas. Yang ketiga, fasilitas pembelajaran terbatas. Yang keempat, kurangnya interaksi dengan teman sebayanya. Yang kelima, kurangnya sosialisasi. Yang keenam, lemahnya daya saing dan juang. Kemudian yang ketujuh, dibutuhkan komitmen dan rencana yang matang. Oke anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.